Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia, hidayah, inayah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda besar kita, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, atau kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, adapun dakwah Islamiyah yang akan saya sampaikan yakni keutamaan sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu nisfus sabri, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum, padahal makanan itu milik sendiri dan minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengkonsumsinya. Demikian pula istri cantik berpasangannya halal, namun ia tidak mencampurinya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, marah, meskipun ia dipancing-pancing orang, dijawabnya, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa, dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 keutamaan sabar di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pahala tanpa batas. Keutamaan yang pertama, pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang menakjubkan itu pahala tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini. Tidak seperti amal lain, puasa akan langsung dinilai Allah tanpa dibatasi pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih.
Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala atau ma'iyatullah, yang artinya seseorang yang telah sabar ia akan dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang yang selalu baik di sisi Allah tidak kalah mampu mengkombinasikan sabar dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya, dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dicintai oleh Allah. Keutamaan sabar yang berikutnya, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.